Halo teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngomongin buku. Salah satu buku yang ringan tapi menurut gue cukup praktikal gitu ya. Judul bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Karya Dale Carnegie. Bukan kalau baca nama orang ini, namanya Dale Carnegie. Tuh. Dale Carnegie. Ya udah deh. How to Win Friends and Influence People. Over 70 years in print. Gila, udah 70 tahun dicetak. Berarti udah banyak banget nih. Udah dari dulu ya bukunya, sebenarnya berarti udah lama, tapi tetap relevan untuk kita baca dan kita praktekin di tahun-tahun ini. Nah, buku ini tuh pertama kali diterbitkan oleh seorang penulis berkebangsaan Amerika, Mas Dale ya, pada tahun 1937. Terus buku ini tuh jadi booming sebagai salah satu buku self-improvement internasional terlaris sepanjang zaman. Jadi kira-kira apa ya yang bikin buku ini jadi laris manis di seluruh dunia? Nah, ini kita mungkin akan bahas di sini. Mungkin karena Dale di dalam buku ini ngasih tips-tips kehidupan yang menurut para pembaca sangat bermanfaat untuk mencapai kesuksesan pribadi dan tentunya berpengaruh dalam pekerjaan. Buku ini tuh juga ngasih banyak contoh orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan karena menerapkan tips-tips yang dikasih sama Mas Dale. Ya, tapi ini balik lagi ke orangnya ya, gitu. Enggak, ya, dan parameter kesuksesan orang juga beda-beda ya. Nah, buku How to Win Friends and Influence People itu dibagi jadi 4 bagian di dalam buku ini. Yaitu yang pertama adalah teknik dasar dalam menghadapi orang. Yang kedua adalah 6 tips supaya orang lain suka sama kita. Terus ada 12 tips supaya orang setuju sama cara pikir kita dan jadi seorang pemimpin. Yaitu ngebahas tentang strategi ngubah orang tanpa membuat orang lain tersinggung atau marah. Nah, pada dasarnya semua orang tuh mungkin pengen sukses, pengen dihargain. Basicnya mungkin pengen dihargain ya. Ada juga orang-orang pengen jadi populer atau pengen disukain sama orang. Tapi seringkali juga kita dihadapkan pada kenyataan bahwa mustahil untuk bisa nyenengin semua orang. Tapi sebenarnya ada cara untuk bisa setidaknya meningkatkan rasa percaya diri kita untuk jadi pribadi yang kita pengen seperti yang gue jelasin sebelumnya. Buku ini cocok banget buat teman-teman yang emang seneng baca buku self-improvement dan gak masalah untuk baca buku yang isinya memang tulisan semua. Dan percayalah ini sangat-sangat berbobot. Dalam ngebangun kesuksesan hubungan kita dengan orang lain, tentunya banyak aspek sebenarnya yang ada di dunia ini yang penting dan harus dimiliki sama seseorang. Dan itu semua dijelasin di buku ini. Menurut buku ini gitu ya, daripada kita ngutuk orang, lebih baik kita coba dan pahamin orang lain gitu, untuk nemuin motif tindakan mereka. Karena kan gak semua orang tuh punya jalan pikiran yang sama dan selaras sama apa yang kita lakuin gitu. Ya kayak parameter benar dan salah tuh menurut gua gak bisa semua orang tuh sama. Jadinya menurut buku ini akan jauh lebih produktif daripada kita mengkritik orang lain. Ya lebih baik kita bersikap toleran, pengertian, dan baik ke orang lain. Di sini dikasih tahu beberapa prinsip yang mungkin bisa kita terapin supaya kita nggak jadi autokritik gitu ya, dan punya rasa toleran, pengertian, juga sikap yang baik kepada orang lain. Prinsip yang pertama adalah jangan mengkritik, jangan mengutuk, dan jangan mengeluh. 3 teknik dasar dalam menghadapin orang itu juga dibahas di buku ini, yaitu hindari kebiasaan SOK. Sok gitu ya, hindari kebiasaan sok. Sok itu di buku ini ya mungkin bisa kita samakan dengan kata-kata salahkan, omeli, dan kritik gitu. Jadi hindari kebiasaan untuk nyalain orang, ngomelin orang, dan ngasih kritik ke orang lain. Menurut buku ini penting banget buat diingat. Pastinya kita nggak mau dong kita tuh jadi jadi sumber dendamnya orang lain gitu. Nah, menurut Mas Dale ya, menurut penulis buku ini, dengan kita mengkritik sebenarnya kita nggak
bikin perubahan yang bertahan lama, dan justru malah membuat orang lain bisa dendam sama kita. Tentunya nggak dengar kritik itu rasanya nggak enak banget dan bikin sakit hati. Apalagi kalau kita menghakimi orang lain di depan orang banyak, itu rasanya kayak harga diri tuh nggak berharga sama sekali. Nah, ini juga selaras nih sama yang diomongin sama Abraham Lincoln waktu itu. Si Mas Abraham, Bapak Abraham ya, Bapak almarhum Abraham juga ngomong kalau jangan menghakimi, maka engkau tak akan dihakimi gitu. Jadi kalau kita marah sama seseorang, coba usaha untuk ambil dari sudut pandang orang tersebut, supaya kita bisa paham apa yang dilakuin sama orang lain yang mungkin menurut kita nggak sepakat sama kita. Tapi kan ada beberapa orang juga ya, kalau misalnya nggak dikritik gitu ya, nanti orang itu salah terus gitu misalnya. Ya itu mungkin lebih ke cara penyampaian juga. Jadi gua sih nggak nelen bulat-bulat 100% apa yang diomongin sama buku ini, tapi yang benarnya menurut gue ya coba ambil sudut pandang orang lain ketika dia mengambil keputusan walaupun berseberangan sama kita. Kalau misalnya memang kita rasa ya akan lebih baik kita memberikan masukan kepada orang itu, ambil cara terbaik untuk memberikan masukan itu kepada orang lain. Nah, terus cari tahu kenapa mereka mau ngelakuin itu. Itu bakal lebih menguntungkan kita gitu. Jadi kita tahu motif kenapa dia melakukan sesuatu yang mungkin berseberangan sama prinsip-prinsip kita, dan tentunya itu nggak bikin orang lain sakit hati. Yang kedua, coba kasih penghargaan yang jujur dan tulus ke orang lain. Jadi apa sih kebutuhan kita gitu, dalam daftar yang agak mirip dengan hierarki kebutuhan Maslow. Mas Dale ini ngasih tahu gitu ya, mencantumkan berbagai kebutuhan yang diklaim jadi desakan tanpa henti. Yang pertama kayak kesehatan dan pelestarian hidup, makanan, tidur, uang dan sarana untuk mendapatkan itu semua gitu ya. Terus kelangsungan hidup masa depan, ada kepuasan seksual, ada kebahagiaan anak-anak yang mungkin jadi generasi di bawah kita gitu ya. Terus rasa menjadi penting, itu juga penting. Sangat sering sebagian besar kebutuhan ini terpenuhi, tapi ada juga yang mungkin terpenuhi tapi tidak terpuaskan. Ya karena mungkin berbagai faktornya. Nah, inilah yang disebut Freud sebagai keinginan untuk diakui. Disebutkan juga oleh William James itu sebagai prinsip terdalam dari sifat manusia. Dan itu adalah kehausan untuk penghargaan, pengakuan, untuk dianggap penting. Jadi keinginan ini membedakan manusia dari binatang sebenarnya. Dimana kalau binatang tuh nggak punya hasrat-hasrat untuk dianggap penting, itu nggak perlu. Tapi manusia tuh punya hasrat dan dorongan itu. Setidaknya oleh minimal orang-orang terdekat mereka gitu, supaya eksistensi mereka hidup di dunia ini tuh merasa terjaga gitu. Dan keinginan akan kepentingan inilah yang mendorong ya sebenarnya menurut buku ini banyak pria yang miskin sejak lahir untuk mewujudkan takdir yang mulia gitu ya, kayak Lincoln, Dickens, Rockefeller. Itu keinginan, menurut mereka keinginan inilah yang mendorong pria tuh pengen beli mobil yang gede gitu ya untuk memenuhi kebutuhan, terus beli rumah yang bagus gitu ya untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Jadi apa nih cara terbaik untuk ngasih seseorang arti penting yang sangat mereka cari? Yang paling simpel sebenarnya dalam buku ini ya puji aja mereka. Di sini tuh dibahas bukan masalah sanjungan, palsu atau sebaliknya gitu ya, yang berbahaya dan akhirnya jadi sering berakhir kayak jadi penjilat gitu ya. Ini tuh adalah masalah sikap mental baru atau cara hidup baru untuk menemukan kualitas baik dalam diri orang lain dan dengan tulus memuji mereka, membuat mereka sadar akan kekaguman kita terhadap mereka. Jadi setiap orang gue tuh yakin setiap orang pasti punya hal positif dalam diri mereka, dan penting banget buat kita untuk bisa paham apa yang orang lain punya, terutama mungkin orang-orang terdekat kita ya, jadi orang yang berhubungan langsung dengan kita, entah itu keluarga, teman, atau rekan kerja gitu. Penting untuk memberikan pujian yang tulus terhadap apa yang emang mereka punya gitu sebagai strength diri mereka. Dan pujian yang tulus ini menurut buku ini adalah kayak madu gitu, madunya hubungan manusia gitu. Jadi hal-hal yang membuat manis, dan semua orang tuh sebenarnya mencari dan seneng kalau misalnya ngerasa dihargain. Salah satu hal yang orang lain senang adalah perasaan menjadi penting dan perasaan untuk dihargai oleh orang lain gitu. Dengan mengambil kenyataan ini, kalau gue sih ngelihatnya ya kenapa enggak kita bisa lebih menghargai orang lain dan mengapresiasi orang lain. Toh nggak rugi juga gitu ya, dan justru malah akan lebih baik untuk hubungan kita dengan orang lain gitu. Orang lain juga seneng,
dan mungkin orang sekeliling juga akhirnya ikut menghargai kalau misalnya kita mau menghargai orang lain juga gitu. Tapi penghargaan dan pujian yang kita berikan itu hati-hati, intinya dalam buku ini harus tulus dan diberikan dari hati terdalam. Jangan kayak bohong ya, apalagi mungkin ngejilat atau apapun gitu. Jangan, emang kasih penghargaan dan pujian yang tulus yang emang kita lihat dari orang lain, dari kita. Terus hal berikutnya yang ketiga dalam buku ini dibahas juga tentang bicara dalam konteks apa yang orang lain inginkan dan bangun kemauan untuk berhasil dalam diri mereka. Kenapa sih kita harus ngomongin apa yang kita inginkan gitu? Menurut gue sih nggak semuanya harus begitu ya gitu. Itu mungkin bisa jadi sia-sia, bisa kekanak-kanakan, bisa nggak masuk akal. Jelas gitu, masing-masing dari kita tuh tertarik pada apa yang kita inginkan. Kita akan tertarik sama sesuatu mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Tapi percayalah, kita akan jadi satu-satunya yang mikirin itu semua gitu. Nah, semua orang tuh nggak sama kan kayak kita gitu. Mereka tuh juga punya pikirannya masing-masing. Itulah kenapa satu-satunya cara untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, atau bisa ngobrol nyambung sama orang lain adalah dengan membicarakan sesuatu yang mereka suka, mereka inginkan, dan tunjukin ke mereka kalau kita juga interest sama apa yang mereka pikirin, sama apa yang mereka omongin, atau apa yang jadi interestnya mereka gitu. Nah, kenyataan yang harus kita tahu adalah sebenarnya orang lain tuh nggak terlalu peduli sama lo. Ini yang akhirnya kenapa dulu tuh gue salah satu orang yang nggak pede buat bikin kayak channel YouTube gini atau post-postan di Instagram gitu, kayak takut dicengin sama orang lain gitu. Gue baca buku ini tuh jadi iya juga ya, emang semua orang peduli sama lo gitu. Terus kalau misalnya orang ngecengin lo terus kenapa gitu. Jadi akhirnya itulah yang bikin gue kayak iya juga ya, ya udahlah gitu, nggak usah terlalu peduli sama omongan orang lain. Toh gue juga punya hidup gue sendiri gitu. Karena di buku ini dijelasin juga kalau ya somehow tuh orang-orang tuh hanya tertarik sama hidup mereka sendiri juga gitu. Nggak ada yang terlalu peduli sama lo. Pun kalau misalnya kayak digosipin gitu ya, mereka emang cuma suka ngegosipinnya doang gitu, tapi nggak tertarik sama hal-hal yang sangat pribadi dan akhirnya bisa berdampak ke mereka gitu. Nah, di buku ini dijelasin kalau salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain adalah mendengarkan minat mereka, mendengarkan tentang cerita pribadi mereka, dan tunjukin ke mereka cara ngedapetinnya gitu. Jadi ini salah satu tips rahasia sukses gitu. Intinya adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan memikirkan berbagai hal baik dari sudut pandangnya maupun dari sudut pandang kita. Karena basicnya adalah tindakan itu lahir dari keinginan mendasar kita dan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kita dulu nih yang harus ngebangkitin keinginan kuat untuk bertindak. Bagian kedua di dalam buku ini dijelasin tentang 6 tips supaya orang lain suka sama kita. Gue nggak tahu apakah ini bisa masuk ke dalam hubungan percintaan juga atau enggak. Tapi setidaknya 6 tips ini mungkin bisa praktikal kita lakukan dengan tulus ya tentunya ya, bukan supaya dia suka doang sama kita ya gitu. Yang pertama adalah kasih perhatian yang sungguh-sungguh pada orang lain. Nah, menurut gue kata sungguh-sungguh ini juga bermakna tulus ya gitu, nggak cuman kayak supaya dia suka sama gue yaudah gue perhatiin ya, nggak gitu, karena kita memang care sama dia, jadi ya kita kasih perhatian itu ke dia. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, kalau sebenarnya orang lain tuh nggak terlalu peduli sama kita sebenarnya, mereka tuh cuma peduli sama diri mereka sendiri. Jadi menurut hasil riset yang dilakukan juga sama New York Company, itu disebutin juga di dalam buku ini, kata yang paling sering dipakai sama seseorang adalah kata aku. Ya kayak di video ini juga gue kan ngomong ya. Ya gue mau ngomongin tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam, nah itu kan ya gue gitu. Karena sudut pandangnya seringkali memang ya it's all about me gitu, tentang aku. Jadi coba ingat-ingat lagi, kapan lo ngelihat foto wisuda sekolah lo dan siapa yang pertama kali lo lihat? Kayak nih banyak nih foto lo nih lagi reunian gitu, ada 20 orang. Orang pertama yang lo lihat adalah pasti diri lo sendiri. Ih, gue dulu gini. Baru lo lihat teman-teman lo yang lain. Untuk ngembangin hubungan persahabatan yang baik dan supaya orang lain suka sama kita, kita juga harus
ngeliatin rasa tertarik kita ke mereka dan ngasih perhatian yang sungguh-sungguh. Coba lakukan sesuatu hal bagi orang lain tanpa pamrih dan ikhlas, supaya nantinya ketika memang kita disukain sama orang lain, mereka juga akan merasakan hal yang sama. Tulus dan ikhlas. Wah gila, udah kayak hal-hal spiritual ya. Yang kedua yang dibahas juga di buku ini adalah senyum. Nah kan gak enak ya kalau misalnya kita ngelihat orang kebanyakan cemberut gitu ya. Bikin kesan kalau misalnya kita lagi berdua sama orang terus dia mukanya datar doang atau cemberut doang gitu kan, ngebosenin dan kelihatan gak tertarik sama kita gitu. Karena itulah kalau misalnya kita lagi ketemu sama orang, sebisa mungkin kita lebih sering senyum sama orang lain gitu ya, supaya orang lain mikir kalau posisi kita bersama mereka itu menyenangkan. Dan yang paling penting yang gue suka juga di buku ini adalah highlight bahwa ketika kita ketemu orang lain, kita bertingkah seolah-olah memang kita sudah bahagia. Dan itu juga akan membuat orang lain bahagia gitu. Jadi bukan karena kita bersama orang lain kita jadi bahagia, tapi kitanya sendiri udah bahagia dan kita siap untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya, gue suka sih. Ini salah satu hal yang menarik yang gue highlight juga di buku ini. Hal berikutnya adalah ingat nama seseorang itu sangat penting. Gue dulu salah satu orang yang susah banget untuk ingat nama orang gitu. Dan gak bisa gue pungkirin kalau misalnya gue datang ke tempat baru terus ada orang yang inget nama gue gitu ya, walaupun baru kenal, itu gue senangnya bukan main gitu. Jadi karena gue senang mendapati itu, gue pengen juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita ingat nama seorang dan panggil nama dia dengan namanya, itu ngasih kesan kalau kita perhatian sama orang itu. Nama, karena menurut gue ya nama itu ngebedain satu orang dengan orang lain, dan itu yang ngebikin semua orang tuh masing-masing jadi unik gitu. Jadi mulai sekarang coba deh panggil teman-teman gitu ya, walaupun baru kenal, dengan namanya. Ada juga yang bilang kalau ketika orang lain menyebutkan nama kita, itu adalah salah satu kata yang paling indah untuk kita dengar gitu. Jadi panggil nama orang yang emang lo kenal gitu. Yang berikutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Dorong orang lain untuk bicara banyak tentang dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen kita jadi teman bicara yang baik, itu yang pertama kali harus dilakukan ya jadi pendengar yang penuh perhatian gitu, buat menjadi menarik gitu untuk mereka, dan akhirnya mereka merasa dianggap. Juga ajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dengan senang hati oleh orang yang kita ajak bicara. Ini tadi juga sudah sempat dibahas, yaitu bicaralah sesuai dengan minat orang lain, karena ya itu penting untuk bisa bikin ngobrolnya lebih lama. Orang lain tuh selalu pengen ada orang yang ngedengerin mereka dan menghargain mereka. Jadi kalau kita bisa memulai topik dengan topik yang disukain sama orang lain, maka itu bisa jadi poin plus buat kita. Hal berikutnya adalah buat orang lain agar merasa dirinya penting. Ini tadi juga dia di highlight. Kalau misalnya kita tertarik sama orang lain buat berteman, ya buat dia ngerasa penting ada di dekat kita, dan buat dia ngerasa kita memang membutuhkan dia gitu ya. Dan sapa orang yang kelihatannya mungkin menurut teman-teman tadi yang nggak penting dan selalu diremehin, coba sapa mereka dan bikin mereka jadi ngerasa penting ada di dunia ini. Selalu gunakan kata-kata seperti maaf, bisa minta tolong, atau terima kasih gitu. Dan semua orang yang teman-teman temuin gitu ya, kalau kita sering ngomongin ini, ngomong maaf gitu atau minta tolong atau terima kasih gitu, bikin mereka jadi harusnya gitu ya merasa senang gitu berhubungan sama kita. Jadi maka dari itu penting kalau kita kenal mereka dan kenal mereka dengan tulus. Bagian ketiga di buku ini adalah beberapa tips agar orang menyetujui cara berpikir kita. Ada beberapa tips. Yang pertama adalah hindari debat kusir dengan orang lain dan terimalah ketidaksepakatan. Terimalah kenyataan ada banyak orang yang tidak sepakat sama ide kita. Kalau kita membantah dan menyatakan bahwa ide kita adalah yang terbaik, nantinya gitu ya, kita nggak bisa ngedapetin kehendak yang baik dari lawan kita. Ini yang menurut gue susah ya. Kalau kita lagi diskusi kan kita pengennya ide kita yang kita sampaikan atau pemikiran kita tuh disepakati sama banyak orang. Tapi ternyata nggak selalu begitu gitu ya. Kadang-kadang ya nggak semua orang sepakat sama kita. Dan kita harus menyepakati sesuatu yang mungkin tadinya nggak pengen kita sepakatin gitu. Tapi perlu banget untuk bisa berkompromi terhadap itu, untuk nyari jalan tengah di mana
kehendak kita mungkin tidak 100% bisa dijalani, atau ide kita nggak bisa disetujuin sama 100% orang atau disukain sama 100% orang, dan kita harus menyepakati atau mengiyakan ide-ide orang lain gitu. Yang kedua adalah hormati pendapat orang lain dan hindari mengatakan lo salah. Nah, karena benar salah itu cuma Allah yang tahu ya. Jadi kalau kita mau ngebuktiin kalau pendapat kita lah yang benar, itu lebih baik dilakukan dengan samar dan lebih cerdik. Menurut buku ini segitu ya. Terus hal yang berikutnya adalah kalau kita salah, segera akui dan lebih baik minta maaf duluan daripada dihakimi orang lain. Ya kalau kita salah ya minta maaf gitu. Tapi kan memang kadang-kadang segen ya. Tapi ini sebenarnya mungkin perlu latihan gitu supaya kita bisa sadar bahwa di dunia ini kita tidak selalu benar. Bagian keempat di buku ini ngebahas tentang strategi mengubah orang tanpa membuat orang lain itu tersinggung atau marah. Ini ada tips-tipsnya. Yang pertama, itu kalau kita nemuin kesalahan sama orang lain, apresiasi dia dulu dan jangan kritik dia di hadapan banyak orang. Ini sebenarnya diajarin sama Rasulullah ya. Kalau lihat ilmu adab dalam Islam itu tuh dikasih tahu gitu sebenarnya kalau misalnya kita mau nggak suka gitu ya sama lawan bicara kita tuh nggak boleh ngomong nggak suka atau salah tuh secara langsung, apalagi di hadapan banyak orang gitu. Akan lebih baik kalau misalnya kita ngomong apresiasi dulu apa yang dia punya. Mungkin ini sebenarnya oke, ini sebenarnya bagus dari segi ini. Tapi bebatnya itu kalau misalnya memang menekankan pada hal-hal yang kira-kira bisa menyinggung orang lain, lebih baik kita bahas berdua gitu. Jangan bahas di hadapan banyak orang karena takut membuat orang lain itu malu gitu ya. Jadi ini penting banget dan sebenarnya gue suka sih sama ilmu dan teori ini ya, karena Rasulullah pun mengajarkan seperti itu. Jadi lebih baik apresiasi dulu, puji dulu, karena kan semua tuh ada prosesnya ya gitu. Jadi nggak semua hasil tuh langsung jelek gitu. Proses-proses itu tuh yang harus kita apresiasi dan kasih tahu bahwa kita senang sama kebaikan-kebaikan yang udah dilakuin sama orang itu. Yang kedua adalah tunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Ini sebenarnya lanjutan dari sebelumnya, yaitu salah satu cara mengkritik seseorang dengan baik adalah dengan menunjukkan kesalahan secara tidak langsung. Caranya yaitu dengan mengubah kata tapi menjadi dan. Contoh, kita tuh bangga banget sama kamu karena nilai kamu bagus. Dan kalau kamu berusaha lagi dengan giat di semester berikutnya, nilai-nilai pelajaran kamu mungkin jadi lebih baik dan lebih bagus. Jadi ganti kata tapi jadi pakai dan gitu. Menurut buku ini bisa diaplikasikan begitu. Yang berikutnya adalah ajukan pertanyaan sebagai kata ganti langsung. Nah, kalau waktu kita mengkritik orang lain karena sesuatu yang nggak kita suka, jangan langsung kritik aja gitu. Akan lebih baik kalau kita pakai kalimat kayak, mungkin nggak ya lo bakal mempertimbangkan ini gitu, atau gimana pendapat lo soal ini gitu. Jadi diskusi dulu gitu, jangan langsung ini menurut gue jelek deh, alay gitu, atau basi gitu ya. Jangan langsung gitu, padahal dia udah bikinnya udah susah payah gitu. Coba ditanya aja gitu, menurut dia pemikirannya kenapa dia melakukan ini. Jangan-jangan dia juga ada sesuatu yang mengganjal dan sebenarnya mempengaruhi hasil dari apa yang kita pengen gitu. Jadi coba buat kalimat kritik itu jadi kalimat pertanyaan yang akhirnya bikin kita bisa jadi diskusi sama lawan bicara kita, dan kita bisa dapat sesuatu yang mungkin lebih solid gitu daripada hasil yang sebelumnya udah kita dapetin. Itu dia beberapa tips cara menghadapi orang yang dijelaskan dalam buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Ya nggak sih? Ya, Dale Carnegie. Dale Carnegie. Mas Dale. Masuk. Banyak banget emang poinnya, tapi gue yakin ini bisa diaplikasiin kalau emang kita benar-benar mau, bisa jadi manfaat dan bisa bergaul sama lebih banyak orang lagi. Segitu dulu video review buku hari ini, How to Win Friends and Influence People. Teman-teman bisa dapetin buku ini online maupun offline juga, setahu gue. Bukunya ringan, bahasanya juga gampang ngertiin, nggak terlalu tebel karena ini bukunya kecil aja sih, tapi enak buat dibawa kemana-mana. Bisa kita aplikasiin sehari-hari dan bisa kita kasih tahu ke teman-teman lainnya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ya.